Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Nindya Hapsari dengan NIM J3J21849. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Safira Fatin, SEMSC, dan dosen penguji yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang kajian pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis pakan konsentrat kulit ubi jalar pada Gapoktan Mandiri Jaya. Yang melatar belakangi dalam penulisan laporan akhir kajian pengembangan bisnis ini adalah produk turunan ubi jalar menghasilkan limbah berupa kulit ubi jalar. Apabila kulit ubi jalar tersebut dimanfaatkan, maka bisa diolah menjadi pakan konsentrat, di mana pakan konsentrat ini diperlukan untuk pengoptimalan produktivitas hewan ternak. Menurut Kementerian Pertanian, terdapat gap antara target dan realisasi pemenuhan pakan konsentrat pada Balai Embrio Ternak Cipelang, Kabupaten Bogor, sebesar 43%. Gapoktan Mandiri Jaya merupakan gabungan kelompok tani yang menghasilkan komoditas utama ubi jalar, di mana Gapoktan Mandiri Jaya juga menghasilkan beberapa produk olahan dari ubi jalar. Namun, limbah yang dihasilkan oleh Gapoktan Mandiri Jaya, yaitu kulit ubi jalar, belum dimanfaatkan lebih lanjut. Sehingga gap sebesar 43% tentu bisa menjadi peluang bisnis untuk Gapoktan Mandiri Jaya. Tujuan dalam penulisan laporan akhir pengembangan bisnis ini, yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis menggunakan hasil matriks IE pada Gapoktan Mandiri Jaya, dan menyusun perencanaan pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada Gapoktan Mandiri Jaya. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Gapoktan Mandiri Jaya. Gapoktan Mandiri Jaya dibentuk pada 7 September tahun 2007. Hal ini didasarkan karena adanya kepentingan bersama antar kelompok tani di Desa Cikarawang dalam hal budidaya dan pemasaran hasil panen. Pada tahun yang sama juga, terbentuklah LKMA Mandiri Jaya atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember tahun 2014, LKMA Mandiri Jaya berubah nama menjadi KSU Mandiri Jaya atau Koperasi Serba Usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 13 September 2018, terbentuklah KEP Tani Jaya Bersama sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan pertanian. Saat ini jumlah anggota dari Gapoktan Mandiri Jaya mencapai 212 orang dari 8 kelompok tani. Selanjutnya aspek organisasi dan manajemen. Berikut adalah struktur organisasi dari Gapoktan Mandiri Jaya. Gapoktan Mandiri Jaya telah memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga setiap pengurus memiliki tanggung jawab yang telah ditentukan. Gapoktan Mandiri Jaya diketuai oleh Bapak Ahmad Bastari yang didampingi oleh Ibu Ervina sebagai pendamping yang bertugas untuk menghubungkan pihak eksternal yaitu Dinas Pertanian dan Penyuluhan dan juga pihak internal yaitu Gapoktan Mandiri Jaya. Ketua Gapoktan Mandiri Jaya membawahi sekretaris, bendahara, unit jasa saprotan, unit jasa produksi, unit jasa permodalan, unit jasa pemasaran, unit jasa pengolahan, dan manajer KSU. Manajer KSU membawahi kasir dan bagian pembukuan. Selanjutnya, sumber daya Gapoktan Mandiri Jaya. Yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki Gapoktan Mandiri Jaya antara lain lahan seluas 90 hektar, bangunan produksi dan penyimpanan, ATK untuk bagian administrasi, dan alat-alat pertanian seperti cangkul, traktor, kultivator, kerbau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada tiap kelompok tani berbeda sesuai dengan kegiatannya. Pada bagian budidaya dibutuhkan 4 orang per hektar, bagian distribusi 1 orang, dan bagian pengolahan dikerjakan oleh kelompok wanita tani atau KWT yang berjumlah 40 orang.
Bagian pengolahan ini dikerjakan di rumah masing-masing anggota KWT. Upah yang diberikan untuk tenaga kerja pria sebesar Rp50.000 dan untuk tenaga kerja wanita sebesar Rp35.000. Hal ini karena tenaga kerja wanita dianggap lebih mudah dibanding dengan pekerjaan pria, di mana tenaga kerja pria yaitu mencangkul, membuat bedengan, dan melakukan pemeliharaan. Sedangkan tenaga kerja wanita bertugas untuk menanam dan memanen. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Dalam memulai kegiatan usaha, modal awal yang digunakan yaitu menggunakan iuran anggota sebesar Rp6.985.000, pinjaman dari Fakultas Ekologi IPB sebesar Rp4.150.000, dan bantuan dari pemerintah berupa dana PUAP atau pengembangan agribisnis usaha pertanian sebesar Rp100 juta yang diberikan secara bertahap melalui KSU Mandiri Jaya. Berikut adalah unit bisnis yang ada pada Gapoktan Mandiri Jaya. Berikut adalah unit bisnis yang terdapat pada Gapoktan Mandiri Jaya. Unit bisnis budidaya terdiri dari ubi jalar, singkong, kacang tanah, dan jambu kristal. Pada unit bisnis pengolahan, terdapat beberapa produk yaitu tepung ubi jalar, teh daun ubi, brownies ubi jalar, tepung ubi ungu, pangsit ubi ungu, keripik ubi ungu, minuman sari ubi ungu, tepung mokaf, pangsit mokaf, mie mokaf, butter cookies, keripik singkong, dan stik singkong. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kajian pengembangan bisnis pada Gapoktan Mandiri Jaya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, melakukan pembobotan matriks IV dan matriks EV dengan menyebarkan kuesioner kepada Ketua Gapoktan Mandiri Jaya, Kasir Gapoktan Mandiri Jaya, dan manajer KSU. Masing-masing narasumber memberikan nilai pada masing-masing faktor kunci. Hasil skor dari matriks IV sebesar 3,27 dan matriks EV sebesar 2,82. Sehingga setelah diproyeksikan ke dalam matriks IE, Gapoktan Mandiri Jaya menempati pada sel 4 dengan kategori Growth and Build. Prioritas strategi yang dipilih yaitu strategi intensif pengembangan produk dengan rencana pengembangan bisnis pengolahan limbah kulit ubi jalar menjadi pakan konsentrat. Hal ini didasarkan karena adanya permasalahan pada Gapoktan Mandiri Jaya, yaitu penumpukan limbah kulit ubi jalar setelah melakukan pengolahan produk turunan dari kulit ubi jalar. Rencana pengembangan bisnis ini terdiri dari aspek finansial dan aspek non-finansial. Apabila kedua aspek tersebut layak, maka pengembangan bisnis ini direkomendasikan untuk dilaksanakan. Namun apabila tidak layak, maka harus dikaji ulang. Selanjutnya, perencanaan pengembangan produk. Yang pertama, perencanaan produk. Produk yang dihasilkan yaitu pakan konsentrat berbahan baku kulit ubi jalar yang telah dikering dan digiling sehingga menghasilkan butiran-butiran halus seperti pada gambar di samping. Pakan konsentrat ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sebesar 76,4 hingga 77%. Merek yang digunakan adalah MJ Konsentrat yang memiliki arti bahwa MJ merupakan singkatan dari Mandiri Jaya, sehingga pakan konsentrat ini merupakan pakan yang diproduksi oleh Gapoktan Mandiri Jaya. Kemasan yang digunakan berkapasitas hingga 50 kg yang berbahan karung yang sebelumnya telah dilapisi oleh plastik bening. Pakan konsentrat ini memiliki keunggulan dapat menambah produksi susu sapi pada sapi perah sebanyak 1,5 liter per hari dan menambah bobot badan sebanyak 2 kg per hari pada sapi potong. Kemudian, pakan konsentrat ini juga akan didaftarkan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan izin usaha pakan ternak. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis pesaing. Pesaing dari MJ Konsentrat yaitu produsen pakan yang menghasilkan pakan konsentrat yang berasal dari pelet,
Pollard, maupun brand gandum untuk sapi perah maupun sapi potong. Pesaing dari MJ konsentrat antara lain Indofeed, Superfeed, dan Starfeed. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp3.200 hingga Rp6.000 per kilogram. Selanjutnya analisis permintaan dan penawaran. Berikut merupakan permintaan dari peternak yang meminta Gapoktan Mandiri Jaya untuk menghasilkan pakan konsentrat dari kulit ubi jalar. Yang pertama, permintaan dari peternakan sapi potong dan sapi perah Panur Sobah sebesar 2.000 kilo, peternakan sapi perah Pak Agung sebesar 200 kilo, dan peternakan sapi Pak Syainan sebesar 300 kilo, sehingga total dari permintaan sebesar 2.500 kilo. Kemudian di bagian penawaran merupakan pemasok yang telah memasok kepada para peternak tersebut, sehingga selisih yang didapat 0 kilo. Hal tersebut terjadi karena para peternak ini berusaha untuk mengganti Selanjutnya analisis permintaan dan penawaran. Berikut merupakan permintaan dari para peternak kepada Gapoktan Mandiri Jaya untuk menghasilkan pakan konsentrat dari kulit ubi jalar. Yang pertama, peternakan sapi potong dan sapi perah Panur Sobah meminta Gapoktan Mandiri Jaya untuk menghasilkan pakan konsentrat kulit ubi jalar sebesar 2.000 kilo per bulan. Yang kedua, peternakan sapi perah Pak Agung sebesar 200 kg dan peternakan sapi perah Pak Syainan sebesar 300 kg. Sehingga total permintaan per bulan sebanyak 2.500 kg. Bagian penawaran merupakan pemasok yang sebelumnya memasok kepada para peternak tersebut. Dan pemasok tersebut telah memenuhi permintaan yang sebelumnya telah ada, sehingga selisih dari permintaan dan penawaran 0 kilo. Hal ini terjadi karena para peternak berusaha untuk mengganti pemasok dikarenakan adanya beberapa masalah. Pada peternakan Panur Sobah sebelumnya memasok pakan dari Bandung. Karena perjalanan dari Bandung ke Bogor jauh, sehingga pakan tersebut lembab. Kemudian pada peternakan Pak Agung dan Pak Syainan juga memiliki masalah yang sama, di mana kulit ubi jalar mudah lembab, sehingga ketiga peternak tersebut meminta Gapoktan Mandiri Jaya untuk menghasilkan pakan ternak yang sudah dikeringkan dan digiling supaya tidak lembab. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi geografis berada di wilayah Jawa Barat. Segmentasi demografis ditujukan untuk penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak ruminansia. Dan segmentasi psikografis ditujukan untuk peternak yang membutuhkan pakan konsentrat. Target pemasaran pakan konsentrat ini yaitu peternak sapi perah dan sapi potong di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Hal ini dikarenakan masih adanya permintaan akan pakan konsentrat kulit ubi jalar di wilayah tersebut. Positioningnya memiliki tagline Feed them Bells Filled with Energy yang memiliki makna bahwa pakan konsentrat ini memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi harian ternak. Selanjutnya, bauran pemasaran. Produk yang dihasilkan yaitu pakan konsentrat kulit ubi jalar. Harga yang ditawarkan sebesar Rp3.700 per kilo dengan mempertimbangkan HPP dan juga harga yang ada di pasaran. Tempat distribusi dan pemasaran berada di Jalan Carangpulang, RT 3 RW 4, Desa Cikarawang, Kabupaten Bogor. Promosi yang dilakukan berupa personal selling dengan cara menawarkan secara langsung maupun melalui pesan pribadi, atau juga bisa dengan memberikan sampel produk kepada calon pelanggan. Selanjutnya, perencanaan produksi. Langkah awal dalam memproduksi pakan konsentrat kulit ubi jalar yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang terdiri dari pisau, ember, timbangan, alat pengering bed dryer, gas LPG, mesin penggiling, bensin,
mesin jahit karung, dan tentu saja bahan bakunya yaitu kulit ubi jalar. Langkah yang kedua, pemotongan kulit ubi jalar yang tebal. Pada proses pengupasan, terkadang ada kulit yang dikupas terlalu tebal, sehingga dapat memperlambat proses pengeringan. Pemotongan kulit ubi jalar yang tebal dilakukan secara manual menggunakan pisau dengan memotong menjadi bagian yang lebih tipis. Langkah ketiga yaitu proses pengeringan. Pengeringan dilakukan menggunakan mesin pengering bed dryer dengan kapasitas hingga 1 ton. Bahan bakar yang digunakan yaitu gas LPG. Waktu yang digunakan untuk mengeringkan kulit ubi jalar selama 240 menit atau 2 jam dengan suhu 70 derajat Celcius, sehingga menghasilkan kadar air sebesar 8,27%. Langkah keempat yaitu penggilingan kulit ubi jalar. Penggilingan kulit ubi jalar menggunakan mesin penggiling dengan bahan bakar Dexlite. Penggilingan ini memerlukan waktu 8 jam untuk menghasilkan 140 kg kulit ubi jalar yang telah digiling. Langkah kelima yaitu pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan plastik bening dan juga karung dengan kapasitas 50 kg. Pengemasan plastik bertujuan agar pakan konsentrat tidak mudah lembab. Berikut merupakan jadwal produksi dari pembuatan pakan konsentrat. Jadwal produksi dilakukan selama 26 hari dalam 1 bulan, yang dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu layet produksi. Tempat produksi untuk pembuatan pakan konsentrat kulit ubi jalar seluas 70 meter persegi dengan panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Tempat penyimpanan kulit ubi kering, penggilingan ubi kering, dan pengemasan pakan konsentrat diletakkan secara berdekatan agar proses produksi bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tempat mesin pengering dan kamar mandi berada di luar bangunan. Hal ini dikarenakan di bagian belakang bangunan masih terdapat lahan kosong yang belum digunakan. Lokasi produksi ini berada di Jalan Carang Pulang RT 3 RW 4, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi produksi berdasarkan kedekatan dengan bahan baku. Dan lokasi produksi ini masih berada di satu area dengan gudang produksi tepung ubi jalar. Namun tentu saja di bangunan yang berbeda. Selanjutnya perencanaan organisasi dan manajemen. Pada struktur organisasi tidak ada yang berubah karena tenaga kerja tetap dibawahi oleh kepala unit jasa pengolahan. Kemudian pada perencanaan sumber daya manusia dibutuhkan 3 orang tenaga kerja tambahan dengan upah sebesar Rp1.300.000 per bulan. Kualifikasinya yang diperlukan yaitu terampil, bertanggung jawab, rajin, jujur, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Adapun kualifikasi khusus untuk bagian distribusi yaitu memiliki SIM C. Selanjutnya perencanaan kolaborasi. Untuk perencanaan kolaborasi input akan bekerja sama dengan toko aneka mesin pengering dalam pengadaan mesin pengering. Kemudian toko mesin Maxindo Bogor untuk pengadaan mesin penggiling, toko Primajaya untuk pembelian alat-alat produksi, dan juga Wijaya Utama Printing untuk mencetak logo pada karung. Perencanaan kolaborasi output yaitu bekerja sama dengan peternakan sapi potong dan sapi perah Bapak Nur Sobah, peternakan sapi perah Bapak Agung, dan peternakan sapi perah Bapak Syainan. Selanjutnya perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dari perencanaan finansial yang pertama yaitu umur bisnis yang ditentukan sebesar 7 tahun berdasarkan umur ekonomis mesin pengering bed dryer dan mesin penggiling pakan. Persiapan pengadaan peralatan dilakukan selama 1 bulan dimulai dari bulan Mei. Produksi tahun 1 dimulai pada bulan Juni dan produksi tahun kedua sampai ke-7
dilakukan selama 12 bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Tahun pertama produksi pakan konsentrat sebanyak 13.300 kg dan tahun kedua sampai ke-7 sebanyak 30.000 kg. Harga jual pakan konsentrat sebesar 3.700 per kilo. Sumber modal yang digunakan berasal dari modal sendiri sebesar Rp168.820.134. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Tingkat diskon faktor menggunakan tingkat bunga deposito tertinggi pada bulan April tahun 2021 sebesar 4,88%. Kemudian pajak penghasilan menurut PP nomor 23 tahun 2018 dikenakan sebesar 0,5%. Berikut adalah arus penerimaan dari pendirian unit bisnis pakan konsentrat pada Gapokten Mandiri Jaya. Jumlah nilai sisa pada tahun ke-7 sebesar Rp2.756.973. Nilai produksi pada tahun ke-1 sebesar Rp49.210.000 dan tahun kedua hingga ke-7 sebesar Rp111 juta. Selanjutnya, arus pengeluaran yang terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal pendirian bisnis. Biaya investasi dihitung setelah menghitung biaya common cost. Perencanaan biaya investasi sebesar Rp29.383.320. Selanjutnya, biaya tetap pada tahun ke-1 sebesar Rp29.399.415 dan pada tahun kedua Rp50.763.730. Biaya tetap pada tahun 1 dan tahun kedua hingga 7 berbeda dikarenakan proses memulai bisnis ini pada tahun ke-1 selama 7 bulan dan tahun kedua selama 12 bulan. Kemudian biaya variabel pada tahun ke-1 sebesar Rp15.125.133 dan pada tahun kedua hingga ke-7 Rp36.900.000. Berikut adalah analisis laporan laba rugi pendirian unit bisnis pakan konsentrat kulit ubi jalar pada Gapokten Mandiri Jaya. Total penerimaan pada tahun ke-1 sebesar Rp49.210.000 dan pada tahun kedua sebesar Rp111 juta. Total penerimaan tersebut dikurangi biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya penyusutan, sehingga didapat laba kotor pada tahun ke-1 sebesar Rp923.292 dan pada tahun kedua Rp18.844.111. Selanjutnya, laba bersih sebelum pajak dikurang pajak sebesar 0,5% yang dikenakan pada tahun ke-1 sebesar Rp246.050 dan pada tahun kedua Rp555.000, sehingga didapat laba bersih setelah pajak pada tahun ke-1 sebesar Rp670.242 dan pada tahun kedua Rp18.289.111. Selanjutnya, analisis kelayakan. Komponen dari analisis kelayakan yaitu NPV dengan syarat kriteria investasi lebih dari 0, net BC dengan syarat investasi lebih dari 1, gross BC memiliki syarat investasi lebih dari 1, IRR lebih dari discount rate, dan payback period lebih dari umur bisnis. Hasil dari analisis kriteria investasi NPV menunjukkan sebesar Rp84.987, net BC sebesar 4,55, gross BC sebesar 1,17, IRR 86%, dan payback period 2 tahun 2 bulan. Sehingga hasil analisis kriteria investasi ini telah memenuhi syarat dari kriteria investasi. Selanjutnya, analisis switching value. Analisis switching value digunakan untuk melihat perubahan maksimum komponen input maupun output
agar bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Komponen penurunan jumlah produksi memiliki perubahan maksimum sebesar 24,5973562%. Begitu juga dengan penurunan harga pakan konsentrat. Sementara itu, untuk kenaikan harga kulit ubi jalar, perubahan maksimumnya sebesar 88,94185% agar bisnis tersebut tetap layak untuk dijalankan. Kesimpulan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini yang pertama, hasil matriks IE menunjukkan bahwa Gapoktan Mandiri Jaya berada pada posisi sel 4, yaitu Grow and Build. Strategi yang dipilih yaitu pengembangan produk. Kelayakan aspek finansial dilihat dari kriteria investasi, di mana NPV sebesar Rp84.954.987 lebih dari 0, net BC sebesar 4,55, di mana lebih dari 1, gross BC sebesar 1,17, lebih dari 1, dan IRR sebesar 86%, yang melebihi discount rate 4,88, dan payback period yaitu 2 tahun 2 bulan, di mana umur bisnis ini selama 7 tahun. Sehingga, berdasarkan aspek non-finansial dan finansial, perencanaan pendirian unit bisnis pakan konsentrat layak untuk dilaksanakan. Saran untuk Gapoktan Mandiri Jaya, antara lain yang pertama, Gapoktan Mandiri Jaya direkomendasikan untuk merealisasikan perencanaan pendirian unit bisnis pakan konsentrat karena berdasarkan hasil analisis non-finansial dan finansial dinyatakan layak. Batas maksimum penurunan jumlah produksi dan kenaikan harga pakan konsentrat sebesar 24,5973552%. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gapoktan Mandiri Jaya dapat mengantisipasi dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau memperluas pemasaran. Dan yang terakhir, batas maksimum kenaikan harga input kulit ubi jalar sebesar 88,94183%. Gapoktan Mandiri Jaya dapat mengantisipasi hal tersebut dengan menjaga ketersediaan bahan baku. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.